berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, haleluya, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, amin, haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima aku anakmu. Bapa terima kasih, oh aku berserah, amin, haleluya. Oh aku berserah, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin. Oh, aku berserah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu, amin, haleluya. Roh Kudus pimpin hidupku sampai akhir hidupku, amin, haleluya. Oh aku berserah, amin, haleluya. Oh aku Tuhan Yesus berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, ku serahkan seluruh hidupku hanya pada Engkau Yesus Bapakku, haleluya. Ku mau cinta, setia dan taat sampai akhir hidupku hanya kepada Engkau Yesus. Oh aku berserah, amin, haleluya. Oh aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give, amin, haleluya. I will ever love and trust Him, in His presence daily live, amin, haleluya. Oh I surrender all, amin, haleluya. Oh I surrender all, amin, haleluya. Oh to Jesus my blessed Savior I surrender all, amin, haleluya. Oh I surrender all, amin, haleluya. Oh I surrender all, amin, haleluya. Oh to Jesus my blessed Savior I surrender all, amen. Dalam Mazmur 37 ayat 5, 6, 7 dan 8, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-11, oh Tuhan Yesus, aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah hanya pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku hambamu, sucikan hatiku Bapa, sucikan telingaku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman-Mu yang kudus, sumber kebenaran, akan membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Aku mau cinta Yesus, aku mau setia Yesus, aku mau taat. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakterku, sifatku, perilakuku ubah Bapa untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua kekilapanku Bapa, haleluya. Bentuklah Yesus hidupku sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Maha kudus, kuduslah nama-Mu, Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 20 April 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua dan keluarga kita satu persatu dicinta, diperhatikan, dipelihara oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita mau berserah total kepada Tuhan. Sapanya kepada Yesus penyerahan kita, karena Dia akan bertindak menolong kita. Dalam Mazmur pasal 37 tadi sudah saya bacakan, begitu bagus nih ayat dari 5, ayat 6, ayat 7, 8 dan 11. Demikian firman Tuhan, saya ulangi lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan rasa kekhawatiran kita karena persoalan yang kita hadapi. Tapi janji Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi harus berjalan bersama-sama. Penyerahan total kepada Tuhan harus diiringi dengan iman percaya kepada Yesus. Kita harus trust kepada Yesus. Kita harus respect kepada Tuhan. Dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita imani janji Tuhan. Kalau kita berserah total kepada Tuhan dan percaya, janji Tuhan Dia akan bertindak. Dan Dia akan memunculkan kita, kebenaran kita seperti terang, dan hak kita seperti siang. Di ayat ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah akan Tuhan. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Biarkan. Jangan kita punya iri hati, sifat marah, sifat emosi, simpan kemarahan, sifat dendam dengki yang terlalu kita simpan terus, itu nggak bagus. Lepaskan dendam dengki dalam nama Yesus. Ganti dengan sukacita. Ganti dengan kesabaran. Ganti dengan sifat lemah lembut. Ganti dengan kasih dari Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Lihat Kain. Kain simpan kemarahan, jealous, iri hati kepada Habel. Akhirnya dia simpan kemarahan, dia panas hati. Akhirnya membunuh Habel dan berdosa, saudara. Membunuh itu tidak boleh, berarti sama dengan membunuh Tuhan, saudara. Karena manusia kan ciptaan Tuhan. Membunuh ciptaan Tuhan sama tidak ada menghargai Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak boleh marah. Tapi kita mari rendah hati, murah hati. Balas kemarahan dengan kasih Tuhan. Nanti Tuhan yang membalas.
Kalau kita membalas berarti kita sudah melewati Tuhan. Karena kita emosi, kita membalas. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan dan percaya. Dan janji Tuhan dia akan bertindak. Dan di ayat ke-11 dikatakan, tetapi orang-orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji kita akan bahagia, ada damai sejahtera. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita melanjut setiap malam, kita lanjutkan firman Tuhan perjanjian baru. Kalau pagi hari perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Terus kita mau baca rutin, kita mau setia. Saat ini puji Tuhan kita sudah memasuki surat Ibrani pasal yang keempat. Puji Tuhan, Ibrani ini ada 13 pasal. Dan ini memang saya pribadi punya pandangan sebagai hamba Tuhan. Ini suratan Rasul Paulus yang terakhir, yang ke-14. Rasul Paulus satu-satunya rasul yang dipilih Tuhan, yang terbanyak dia memberikan membuat kitab-kitabnya dari kitab Roma ya sampai sebelum Ibrani, yaitu Filemon ya Bapak ya. Nah, jadi artinya ada 13 ya. Tetapi Ibrani ini menurut saya karena tanda-tandanya sama Saudara. Di Ibrani pasal ayat terakhir itu bicara salam dan bicara kasih karunia. Itu karakter daripada suratan Rasul Paulus, selalu banyak kata-kata salam ya, dan selalu ada kasih karunia. Kalau saudara lihat di Ibrani pasal 13, nanti kalau sampai 13 ayat 24 25, sampaikan salam kepada semua pemimpin, ada salam dan selalu bicara kasih karunia. Kalau saudara baca di suratan Rasul Paulus ya, selalu ada di akhir dengan salam dan selalu Tuhan menyertai, ada kata-kata kasih karunia. Ini kalau saya lihat dari karakter, dia punya sifat selalu ada kasih. Tapi memang tidak tertulis ya. Ini di suratan siapa? Kalau kitab-kitab Rasul Paulus selalu ditulis saudara. Suratan aku rasul dari Paulus hamba Allah dan rasul, itu ciri-cirinya. Tapi ciri-ciri memang ini karena dia rendah hati saudara. Karena ini surat yang terakhir. Jadi kalau surat yang terakhir mungkin sengaja Rasul Paulus dia rendah hati, dia tidak mau tulis langsung rasul dari Rasul Paulus, tapi ciri-cirinya kita bisa baca. Dan dia selalu menikahkan Yesus. Dan Ibrani banyak bicara tentang Yesus. Dan banyak bicara tentang karakter kita. Supaya karakter kita nih dibentuk sama Tuhan. Coba kita baca saat ini kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka akan masuk ke dalam perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitahukan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7 yang terakhir. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Surat Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati bersama saya. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Keluarga kita, mari kita diberkati, yaitu kita memiliki sifat, yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Kita mau taat. Karena ketiga sifat ilahi yang dominan yang dimiliki oleh Yesus. Allah itu kasih. Dan Yesus itu setia. Dan dia taat. Kalau kita baca semuanya ada di dalam Alkitab. Allah itu kasih ada dalam surat 1 Yohanes. Pasal yang keempat saudara saya membacakan. Supaya saudara tahu persis. Supaya nanti jangan sampai saudara kelewatan 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini sifat ilahi, harus ada di dalam hidup kita, yaitu memiliki kasih. Dan sifat setia juga tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13.
Dia tidak bisa menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan Yesus punya sifat kasih, punya sifat setia. Dan terakhir, dia punya sifat taat. Itu tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, di dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sifat Yesus rendah hati, karena rendah hati dia taat. Demikian kita mari memiliki sifat ilahi. Kita mau cinta Yesus dan kita mau setia dan taat. Karena kalau kita lihat di sini, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang keempat tadi sudah dikatakan. Mari kita ulangi, saudara Bapak ya. Ibrani, saya ulangi lagi. Sebab itu yang pertama, bila kita waspada supaya jangan ada seorang yang di antara kamu dianggap ketinggalan di belakang. Ini sama seperti surat Rasul Paulus. Ini sifat karakter Rasul Paulus, mengajak jemaat, mengajak kita semua, mari kita sama-sama maju ke depan. Jangan sampai kita ketinggalan di belakang. Karena Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya jangan sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Jangan sampai ditolak. Jangan sampai kita tinggal di belakang. Tapi mari kita maju ke depan. Kita mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau berlari-lari menuju suatu tujuan, kata Rasul Paulus. Di ayat 26, 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Demikian saya juga tidak sembarang melayani, tapi dasar pelayanan saya tertuju kepada Yesus, karena ada di dalam Alkitab. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, Matius 20 ayat 28, tapi Yesus datang untuk melayani, karena dasarnya cinta Tuhan Yesus. Oh itu mari. Yang pertama, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan sampai ketinggalan di belakang. Karena firman Tuhan ada tertulis, saudara, Injil Matius. Jangan sampai kita yang kemudian menjadi orang yang terkemudian, saudara. Jangan. Tapi kita minta sama Tuhan. Tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu nanti. Jangan sampai kita ketinggalan di belakang, saudara. Tapi kita mau menuju ke depan. Kita berlari dengan suatu tujuan. Melayani Tuhan kita ke Yesus ada tujuan. Yaitu tujuan berjumpa dengan Yesus. Yaitu jangan sampai kita ketinggalan di belakang. Oleh kalau tidak ketinggalan di belakang, jangan sampai yang kedua. Jangan sampai kalau ketinggalan di belakang, berarti yang kedua tidak masuk ke tempat perhentian, saudara. Coba di ayat yang ketiga, di 4. 3 dan 4 dikatakan, mereka katakan masuk ke tempat perhentianku. Aduh, cilaka saudara, jangan sampai dalam nama Yesus kita mau masuk dalam perhentian. Bangsa Israel banyak tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dia keraskan hati. Ketinggalan di belakang karena apa? Banyak mengomel, banyak berkeluh kesah, banyak bersungut-sungut, tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita menjadi Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mau pandang kepada Yesus. Jangan yang ketiga, jangan kita keraskan hati, tapi kamu terima Yesus. Kita mau selalu siap, hati kita dibentuk sama Tuhan. Kita mau sedia ditegur oleh firman Allah. Apapun firman Allah kerasnya, mari kita dengan sikap rendah hati. Seperti firman Tuhan kita tadi, saya membaca di Mazmur 37, berserah total kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Juga jangan simpan kemarahan. Karena kita simpan kemarahan berarti nanti kita bisa berbuat jahat. Ya, marah itu bisa menyebabkan berbuat jahat. Karena marah-marah, dendam, dengki, punya rencana tidak baik. Itu sifat dari iblis. Tapi mari kita memiliki sifat seperti Yesus. Rasul Paulus berkata, supaya jangan sampai di akhirnya ketinggalan di belakang, tertolak. Tapi kita minta sama Tuhan, kita terus maju untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Sebagai ayat terakhir, mata kita tertuju kepada Yesus. Mata saya tertuju kepada Yesus. Saya mau melayani sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2, saudara. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ikut Yesus memang ada pikul salib,
Tapi kita tekun, tidak ada masalah. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik salib ada kehormatan bersama Yesus. Di balik salib ada janji Tuhan, mahkota kehidupan. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia, Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Dan mata kita tertuju kepada Yesus. Biarpun kita pikul salib, kita tekun. Dan kita mau berserah. Dan Yesus memberkati kita semua. Wah, aku berserah. Amin. Haleluya. Wah, aku berserah. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah pada Tuhan Yesus. Oh, aku berserah pada Bapa kita Yesus. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Haleluya. Mau cinta setia taat sampai akhir hidupku. Haleluya. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di surga selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Berjaga dan berdoa, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.